semuanya, perkenalkan, namaku Jennifer Odelia dan hari ini aku mewakili teman-teman di Kristus Raja Medan ingin berbagi sharing dan kesaksian iman dalam rangka menyambut Hari Orang Muda Sedunia 2021 pada tanggal 21 November. Sekarang, mari kita dengarkan kesaksian dari mereka semua. Semoga kesaksian yang mereka ceritakan kepada kita dapat menguatkan iman kita ke depannya. Halo teman-teman sahabat OMK, perkenalkan nama saya Francisca Vivi. Saya adalah pembina OMK di Paroki Kristus Raja Medan. Ini adalah gereja kami. Saya ingin sharing sedikit pada kesempatan ini bahwasanya bagaimana saya bisa sampai bersama dengan OMK sebagai pembina. Jadi awal pelayanan saya itu adalah sejak saya usia SMA tahun 93 saya sudah melayani, dan waktu itu saya sebagai dirigen, organis, pemazmur. Lalu saya mulai lagi bertambah melayani di persekutuan doa sebagai pemusik dan worship leader. Hingga satu ketika di tahun 2013 saya berjumpa dengan seorang anak muda dari Jakarta yang ditempatkan bekerja di Medan. Saat itu dia mendatangi persekutuan doa kami dan dia bertanya tentang jadwal misa harian di pagi hari. Karena dia sudah komit selain misa mingguan, dia mau mengikuti misa harian pagi. Sehingga saya waktu itu kaget ya, karena anak muda itu identik dengan tidur-tiduran, bangunnya lebih siangan. Tapi anak muda satu ini berbeda. Dia bahkan juga mengajari kami yang lebih senior dari dia tentang iman Katolik, tentang dogma Maria, tentang katekismus gereja Katolik, dan tradisi-tradisi gereja. Saya begitu terinspirasi dengan anak muda ini. Sehingga ketika pastor paroki mengajak saya untuk bergabung sebagai pembina di OMK, saya langsung katakan, yes, saya mau. Karena saya begitu tergerak dengan orang muda. Bukan saja dengan iman Katolik, tetapi juga kreativitas mereka. Saya percaya bersama dengan anak muda kita bisa membangun gereja lebih lagi. Halo orang muda Katolik, perkenalkan nama saya Sylvia. Saya sebagai ketua OMK di Paroki Kristus Raja Medan. Nah, di sini saya ingin sharing pengalaman hidup saya. Nah, awalnya latar belakang keluarga saya itu dua-duanya Buddha, dan seiring berjalannya waktu di mana kakek saya itu sakit dan terjadi mukjizat di mana kakek saya itu nampak penampakan Yesus, sehingga dia mulai percaya dan kami sekeluarga dari pihak mama dibawalah ke Katolik. Nah, saya pun ikut dan dibaptis sampai komuni pertama. Tetapi saya belum sepenuhnya hati saya itu di Katolik. Nah, jadi saya sempat ikut teman dan bandel-bandel gitu sampai saya tidak mengenal apa itu agama dan Katolik itu. Nah, jadi pada suatu hari, tepatnya pas saya SMA itu, saya berdoa karena nilai saya jelek dan hampir gak naik kelas, jadi saya mencari Yesus dan saya berdoa kalau misalnya saya naik kelas, saya benar-benar ingin melayani di Katolik. Dan terjadilah saya naik kelas dan saya sendiri inisiatif langsung join ke OMK. Nah, pada saat itu tahun 2017 dan saya juga ikut OMK, ikut retret, ikut Commute Day, kemudian jadi sebagai pengurus dan sekarang sebagai ketua OMK di Paroki Kristus Raja. Nah, saya diajarkan banyak hal dalam OMK ini oleh pembina, kawan-kawan OMK, dan juga banyaklah yang saya dapat terlebih dari pembina. Dan yang paling saya ingat itu dia selalu bilang, kamu pasti bisa, kamu jangan bilang gak bisa kalau kamu tidak mencobanya. Kemudian dia kasih satu kata-kata motivasi di mana itu gak ada yang sia-sia jika kita bekerja di ladang Tuhan. Shalom sahabat MK, perkenalkan nama saya Dorensia. Saya merupakan salah satu kepengurusan di OMK Kristus Raja Medan tahun ini. Saya selalu ikut misa Ekaristi dari dulu, tapi saya selalu misa pagi, yaitu misa jam 7 dan tidak pernah mengikuti kegiatan OMK. Akhirnya
saya memutuskan untuk kuliah di luar kota, yaitu di Jakarta. Di sana saya merasa kegiatan rohani mereka sangat banyak, dan saya mempunyai keinginan bahwa kegiatan rohani mereka bisa saya bawakan di komunitas orang muda Katolik di gereja saya. Akhirnya pada saat 2018 saya kembali ke Medan, saya mempunyai keinginan itu makin besar lagi pada saat saya mengikuti retret luka batin. Setelah mengikuti retret luka batin, saya tergerak untuk bergabung masuk ke dalam persekutuan doa karismatik Katolik, yaitu persekutuan doa karismatik Katolik Immanuel. Dan persekutuan doa ini merupakan keinginan saya dari dulu. Soalnya saya juga dari dulu sekolah di sekolah Protestan. Tapi saya selalu berpegang, saya tetap percaya akan iman Katolik, dan saya janji saya akan menjadi seorang Katolik. Setelah mengikuti kegiatan di persekutuan doa tersebut, akhirnya saya kembali mengikuti kegiatan OMK. Dan pada awal tahun ini, dari salah satu pengurus, saya diajukan nama saya untuk menjadi pengurus tahun ini. Waktu itu saya ragu-ragu, banyak yang ada di pikiran saya. Apakah mungkin saya sanggup untuk menjalaninya? Tapi saya percaya, waktu saya di Jakarta, Tuhan sudah menyiapkan diri saya. Akhirnya saya mengatakan yes. Setelah saya mengatakan yes, masih banyak lagi keraguan. Karena saya mengingat bahwa orang tua saya mempunyai jam malam untuk saya pribadi. Tapi saya percaya, dengan saya mengatakan yes, Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Shalom sahabat OMK, perkenalkan nama saya Jody Christopher. Saya merupakan anggota Pakra atau Misdinar di gereja, dan saya juga sebagai anggota OMK di Paroki Kristus Raja Medan. Sebelumnya saya mau membagi sharing iman tentang perjalanan saya masuk menjadi Katolik. Awal cerita, saya lahir dari keluarga HKBP. Orang tua saya beribadah di gereja HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Pada usia 7 tahun, saya tinggal bersama famili saya yang beragama Katolik. Setiap hari Minggu saya diajak dan dibawa ke gereja Katolik. Secara tidak langsung, saya belajar tentang iman Katolik di sana karena kakak sepupu kebetulan guru sekolah minggu. Pada usia 9 tahun, saya kembali ke rumah orang tua saya. Seperti biasa kami sekeluarga beribadah di tempat gereja HKBP. Pada usia 15 tahun, saya diajak oleh paman saya ke gereja Katolik. Setiap hari Minggu kami pergi ke gereja ikut mengikuti perayaan Ekaristi. Waktu berjalan terus, kemudian saya tertarik untuk masuk menjadi Katolik. Setelah itu saya belajar tentang iman Katolik selama 3 bulan. Waktu itu saya belajar tentang katekumen selama 3 bulan. Setelah itu, setelah saya mengikuti kelas katekumen selama 3 bulan dengan penuh, saya dibaptis di gereja. Kemudian setiap hari Minggu saya juga selalu tetap mengikuti Ekaristi. Di situ saya mulai apa yang bisa saya perbuat untuk ke gereja. Di situ saya mendaftarkan diri sebagai Misdinar, kalau di sini disebut Pakra, dan saya juga mendaftarkan diri sebagai anggota OMK. Banyak pengalaman iman Katolik yang saya rasakan setelah saya menjadi Katolik. Tentunya ini suatu kebanggaan bagi saya karena saya dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan lengkap. Kamu tidak bisa berlayar dengan kaki di 2 perahu. Saya, Rafael Alfa, anak pertama dari 2 bersaudara, terlahir dengan latar keluarga di mana papa saya Protestan dan mama saya Katolik. Tentunya sejak
menikah, mama saya mengikuti bapak saya. Namun keluarga mereka masing-masing memiliki iman yang sangat kuat. Saya sejak kecil bersekolah di sekolah Katolik TK, SD, SMP, dan sejak itu saya mulai tumbuh keinginan untuk beriman pada gereja Katolik. Namun tentunya terhalangi karena latar belakang keluarga bapak saya yang sangat kuat dengan iman ajaran Protestan. Papa saya meninggal 2010, menyisakan kami bertiga, mama, saya, dan adik saya. Pada tahun 2014, saya dikursuskan organ oleh mama saya, organ gereja beraliran Katolik. Saya ikuti dengan sepenuh hati hingga saya mulai melayani di gereja Katolik pertama sekali Rabu Abu 2014. Saya mulai timbul keinginan untuk pindah ke gereja Katolik, tapi mama saya berkata jangan dulu, belum waktunya. Bagi seorang Kristen Protestan ada kewajiban untuk pertanda sebagai kedewasaan iman, yaitu kenaikan CD. Ketika 2016, keluarga dari bapak saya mewajibkan saya untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Saya dengan berat hati mengikutinya, tentu karena pergulatan iman saya yang percaya dengan Katolik, dan juga harus melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang Protestan mengikuti pembelajaran CD. Pada tahun 2017 saya disidikan. Sebelum itu ada momen-momen konseling. Ketika konseling saya bercerita dengan konselor saya dan juga seorang pendeta tentang bagaimana pergulatan iman saya. Saya bercerita sehingga dia berkata pada saat akhir cerita saya, dia menyimpulkan, kamu tidak bisa berlayar dengan kaki di dua perahu. Tentu saya berpikir-pikir itu kata apa. Dan setelah saya renungkan, ternyata betul. Tidak ada seorang pelayar yang berlayar dengan dua perahu. Akhirnya setelah saya disidikan, saya mengambil tekad, saya harus berlayar di satu perahu. Saya berlayar di perahu gereja Katolik. 2017 berlalu, saya belum juga dibaptis. Sedangkan pelayanan saya di gereja Katolik sudah sangat luas. Saya menjadi organis, ikut choir, dan beberapa dari romo-romo paroki memaksa saya untuk dibaptis agar pelayanan saya tidak terbatas. Hingga pada saat 2019 saya diajukan namanya menjadi katekumen dan dibaptis oleh Monsinyur Anisetus. 2019 menjadi momen yang sangat berharga sehingga saya mendapatkan nama baru, yaitu Rafael. Sampai saat ini Tuhan menyertai langkah saya sampai saya berada di Gereja Katolik Kristus Raja dan juga bertugas di dua keuskupan, yaitu Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Sibolga. Shalom saudara-saudari terkasih, terutama kaum muda yang dicintai Tuhan. Saya Pastor Yuki Artandi CDD, moderator Orang Muda Katolik Paroki Kristus Raja Medan, menyapa Anda semua, khususnya kaum muda. Beberapa sahabat muda telah memberikan sambutannya dalam bentuk video di depan, dan saya merasa mereka cukup mewakili kalian semua bahwa kaum muda adalah orang-orang yang penuh semangat. Kaum muda adalah orang-orang yang siap menjawab panggilan Tuhan dimanapun kalian ditempatkan. Dan kaum muda tentunya adalah masa depan dan harapan gereja. Di dalam kitab suci, kaum muda dapat bercermin dan meneladan sikap orang-orang terpilih. Dalam perjanjian lama misalnya ada Daud, Nabi Daud di sana. Daud sejak muda telah diurapi oleh Allah melalui tangan Samuel. Daud muda tahu sejak awal bahwa dia kelak akan menjadi raja bagi bangsanya. Namun apakah dia menjadi sombong dan tinggi hati? Sama sekali tidak. Daud tetap melaksanakan pekerjaan hariannya, menggembalakan domba-domba milik ayahnya. Dia tidak sombong, namun tetap mau mengerjakan tugasnya hingga saatnya nanti dia akan menjadi raja. Dan jika kita membaca kisah Daud di ayat-ayat berikutnya, dia akhirnya menjadi raja yang bijaksana, yang mampu mengayomi seluruh rakyatnya. Hal itu tentu tidak terjadi dengan begitu saja, tapi karena sejak kecil Daud telah belajar tentang kesetiaan untuk menggembalakan domba-dombanya.
Daud telah berhasil setia dalam hal-hal kecil, sehingga Tuhan pun akhirnya mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada dia, hingga Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Kaum muda yang terkasih, kalian pun dipanggil untuk setia dalam hal-hal kecil seperti Daud muda, dalam tugas-tugas melayani entah sebagai apapun kalian. Karena disinilah justru Tuhan mempersiapkan kalian untuk sesuatu yang lebih besar, seperti Daud yang kemudian menjadi raja. Akhirnya saya mengutip nasihat Rasul Paulus di dalam surat pertamanya kepada Timotius bab 4 ayat 12. Bunyinya begini: jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Tuhan memberkati. Waktu Tuhan itu baik, silahkan menanti waktunya. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Beranilah katakan yes, karena di saat teman-teman semua mengatakan yes, Tuhanlah yang akan mengumumkan. Saya harap OMK-OMK yang di luar sana juga bisa aktif dan bisa memberikan sesuatu kepada gereja, apalagi di mana kita generasi muda. Mari maju. Jangan katakan kamu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ketika kita mau belajar dan terus belajar, kita bisa menjadi inspirasi banyak orang. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.